Selamat pagi, selamat datang dalam video pembelajaran bahasa. Video pembelajaran kali ini menggunakan OBS. Adapun materi yang saya bawakan adalah salah satu materi yang ada di kelas 11, yakni memahami teks prosedur. Sebelumnya, perkenalkan saya Sulastri Silalahi, guru yang mengajar di SMK Negeri 1 Onan Ganjang. Baik, kita mulai saja. Adapun KD dalam kegiatan pembelajaran ini yakni 3.1 mengonstruksi informasi berupa pernyataan-pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur. Kemudian KD 4.1 merancang pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur dengan organisasi yang tepat secara lisan dan tulis. Selanjutnya, tujuan pembelajaran dalam kegiatan ini: 1. Memahami fungsi dan ciri teks prosedur. 2. Mengidentifikasi isi, pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur. 3. Mengonstruksi pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur. Baik, beberapa materi yang akan kita bahas dalam kegiatan ini yakni memahami definisi teks prosedur, memahami fungsi teks prosedur, jenis-jenis teks prosedur, dan bentuk teks prosedur. Kita mulai saja ya. Yang pertama, apa itu teks prosedur? Teks prosedur merupakan teks yang menjelaskan petunjuk melakukan sesuatu dengan urutan langkah-langkah yang sistematis. Adapun teks prosedur berfungsi untuk menjelaskan atau memberikan panduan mengerjakan sesuatu dengan langkah-langkah yang urut sehingga dapat berjalan secara efektif. Perhatikan gambar berikut. Di gambar ini dapat disimpulkan bagaimana cara kita mengolah nasi putih menjadi nasi goreng. Nah, langkah-langkah dalam pengolahan tersebut merupakan salah satu teks prosedur. Teks prosedur itu sendiri berfungsi untuk menunjukkan atau menjelaskan bagaimana mengerjakan sesuatu dengan langkah-langkah yang urut dan memudahkan pembaca maupun pendengar agar dapat mengikuti langkah dan perintah sehingga dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Selanjutnya, teks prosedur memiliki 3 ciri umum. Yang pertama, berisikan langkah-langkah. Yang kedua, bersifat informatif, terperinci, dan objektif. Dan yang terakhir, menggunakan kalimat yang jelas, logis, dan singkat. Untuk memahami isi teks prosedur, kita harus memahami yang namanya pernyataan umum dan tahapan-tahapan. Pernyataan umum merupakan pembuka dalam sebuah teks prosedur yang berisi mengenai tujuan dan hasil akhir yang akan dicapai seseorang dalam melakukan sebuah kegiatan. Sedangkan tahapan-tahapan adalah langkah-langkah yang wajib diikuti agar mencapai tujuan yang diinginkan dengan tepat. Perhatikan contoh berikut ini. 7 tips bangun bisnis dari nol sampai sukses. Dari teks tersebut, kita dapat menganalisis isi yang berupa pernyataan umum dan tahapan-tahapan seperti dalam tabel berikut ini. Teks tersebut dibangun atas pernyataan umum, yakni tujuan membangun sebuah bisnis adalah sukses, dan seterusnya. Sedangkan tahapan-tahapannya terdiri atas 4 tahapan. Yang pertama, atur diri sendiri. Kedua, jika mendapat masalah catat secara terperinci. Perbaiki kesalahan dan ukur kompetensi. Nah, begitulah cara kita memahami isi pokok teks prosedur yang terdiri atas pernyataan umum dan tahapan-tahapan. Berdasarkan tahapannya, jenis teks prosedur dibedakan atas 3. Yang pertama, prosedur sederhana, yaitu teks prosedur yang hanya berisi langkah-langkah 2-4 langkah. Itu mengapa disebut prosedur sederhana. Yang kedua, prosedur kompleks.
Prosedur kompleks berisi langkah-langkah yang lebih kompleks atau panjang. Umumnya, langkah-langkahnya lebih dari 4. 3. Prosedur protokol. Prosedur protokol adalah prosedur di mana urutan langkahnya dapat diubah namun tidak mengubah tujuan akhir yang dicapai. Jadi perbedaan ketiganya, kalau kita perhatikan, prosedur sederhana umumnya hanya berisi maksimal 4 langkah, prosedur kompleks lebih dari 4 langkah, sedangkan prosedur protokol langkah-langkahnya dapat diubah namun tidak mengubah tujuan yang ingin dicapai. Perhatikan contoh berikut ini. Cara menyalakan TV merupakan salah satu contoh teks prosedur sederhana, karena kalau kita perhatikan dari langkah-langkah yang perlu dilakukan hanya berisi urutan sampai 4 langkah. Contoh kedua, teks prosedur kompleks. Prosedur membuat rekening bank. Kalau kita perhatikan dari paragraf kedua sampai paragraf ke-6 merupakan bagian tahapan-tahapan. Nah, dari paragraf 2 sampai paragraf ini berisi langkah-langkah bagaimana membuat rekening bank. Urutan langkahnya lebih dari 4 sehingga disebutlah prosedur kompleks. Terakhir, contoh teks prosedur protokol. Tips belajar efektif daring di tengah pandemik. Ini termasuk teks prosedur protokol karena urutan langkahnya berisi 4 langkah di mana setiap urutan dapat diubah tanpa mengubah tujuan akhir yang dicapai. Terima kasih. Demikianlah kegiatan video pembelajaran memahami teks prosedur. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan memberikan ilmu yang baik bagi kita semua. Sampai jumpa dalam video pembelajaran berikutnya.